Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai istirahat ya anak-anak solih. Sekarang waktunya kita untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Sudah siap anak-anak solih? Baik, hal yang perlu kalian lakukan sebelum kita melanjutkan materi berikutnya yaitu yang pertama, silakan siapkan bukunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa ya anak-anak solih, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak solih, materi kedua kita hari ini yaitu tebak benda berdasarkan ciri-cirinya. Materi tersebut adalah materi yang ada pada tema 1G subtema 4 ya. Tujuan kita mempelajari materi tersebut yaitu yang pertama, siswa dapat menunjukkan kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggunakan kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Jadi, Ustadzah harapkan setelah kalian menyimak video penjelasan dari Ustadzah nanti, kalian bisa menunjukkan kata, kemudian bisa menggunakan kata tersebut, yaitu kata yang tentang berbagai jenis benda yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Seperti itu ya anak-anak solih. Kita mulai ya. Menyebutkan nama benda. Nah, Ahmad bermain bersama dengan adiknya di lapangan. Karena permainannya membutuhkan angin agar bisa dimainkan. Dia membawa kertas yang ditempel pada kerangka bambu dan benang untuk memainkan permainan tersebut. Apa nama benda yang dimainkan Ahmad dan adiknya? Apa ya anak-anak solih? Bendanya kertas, kemudian ditempelkan di kerangka bambu. Kemudian membutuhkan angin dan juga membutuhkan benang untuk memainkannya. Nama bendanya apa ya anak-anak solih? Ya, benar sekali, layang-layang. Nah, sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, membutuhkan benang, kemudian membutuhkan angin juga, dan benda yang dibawa adalah kertas, kemudian ditempelkan di kerangka bambu. Nah, ciri-ciri yang disebutkan tadi merupakan ciri-ciri dari layang-layang ya anak-anak solih. Nah, untuk mengetahui benda apa yang dimaksud, maka kita bisa menyebutkan ciri-cirinya ya anak-anak solih. Nah, dengan menyebutkan ciri-ciri benda, kita bisa mengetahui nama benda yang dimaksud. Misalnya kita menyebutkan warnanya, kemudian bentuknya, ukurannya, permukaannya, atau bahkan manfaat dari benda tersebut. Nah, dengan menyebutkannya kita bisa mengetahui apa benda yang dimaksud. Seperti itu ya anak-anak solih. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Ustadzah akan menyebutkan ciri-ciri bendanya ya. Jadi kita akan bermain tebak benda. Apakah aku? Nah, di sini sudah Ustadzah Alfi siapkan ada beberapa benda yang ada di bawah ya. Ada buku, bola, pensil, apel, dan juga tas. Nah, sekarang Ustadzah Alfi akan menyebutkan ciri-cirinya. Kalian yang akan menebak benda apakah aku? Seperti itu ya. Sudah siap anak-anak solih? Kita mulai ya. Aku biasanya digunakan sebagai media dalam menulis. Nah, kemudian permukaanku halus. Kira-kira apa ya anak-anak solih? Bisakah kalian menebak? Nah, jika belum bisa, Ustadzah lanjutkan ya ciri-cirinya. Ukuranku ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian bentukku persegi panjang. Benda apakah aku? Benda apa anak-anak solih? Ya, benar sekali, buku ya. Jadi benda yang dimaksud adalah buku. Nah, seperti itu ya. Mudah kan anak-anak solih menyebutkan benda yang dimaksud berdasarkan ciri-cirinya? Setelah lanjutkan ya. Apakah aku? Permukaanku halus. Warna permukaanku ada yang merah, ada yang hijau. Bagian dalamku berwarna putih. Aku buah yang bisa dimakan. Buah apakah aku? Buah apa ya anak-anak solih?
Yang permukaannya ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna hijau, kemudian bagian dalamnya berwarna putih. Buah apa ya anak-anak Soli? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, buah apel ya. Jadi ciri-ciri yang disebutkan tadi menunjukkan ciri-cirinya buah apel ya. Jadi ada apel yang kulitnya berwarna merah, ada juga apel yang berwarna hijau kulitnya. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke ciri-ciri berikutnya ya. Apakah aku biasanya digunakan untuk bermain oleh banyak orang. Kemudian biasanya aku dimainkan di lapangan. Permukaanku halus, bentukku bulat. Benda apakah aku? Ada yang tahu anak-anak Soli? Ya, benar sekali anak-anak Soli. Bola. Ya. Jadi berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, itu merupakan benda yang mempunyai ciri-ciri seperti yang sudah disebutkan adalah bola. Mudah kan anak-anak Soli menyebutkan benda berdasarkan ciri-cirinya? Nah, ada satu lagi anak-anak Soli, perhatikan baik-baik ya. Ukuranku ada yang besar, ada yang kecil. Biasanya digunakan untuk menyimpan barang seperti buku, laptop, dan yang lainnya. Aku bisa dibawa kemana-mana. Benda apakah aku? Benda apa anak-anak Soli? Ya, benar sekali, tas. Nah, seperti itu ya anak-anak Soli. Kita bisa menebak benda apa, kemudian kita bisa menebak apa nama bendanya dari ciri-ciri yang disebutkan. Seperti itu ya anak-anak Soli, mudah kan menebak benda? Nah, anak-anak Soli, agar kalian lebih memahami materi kita hari ini, sebagai latihan kalian hari ini, ayo mencoba halaman 114 sampai 115. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 114 sampai 115. Buku tema 1G ya, atau tema 7. Tuliskan benda apa yang dimaksud dalam soal tersebut. Nah, silahkan ditulis nama bendanya saja ya anak-anak Soli. Jazakumullahu khairan. Anak-anak Soli sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.